Sewaktu kecil, saya sering diceritakan oleh para pini sepuh, para mbah-mbah saya bahwa Indonesia suatu hari nanti akan menjadi negara yang sangat makmur. Hal ini adalah bagian dari banyak nubuah. Nubuah adalah sesuatu kejadian yang meramalkan masa yang akan datang tentang bangsa Indonesia. Sama seperti Rasulullah Muhammad SAW sewaktu menggantikan nama kota kecil yang namanya Yastrib, yang penduduknya sebagian besar buta huruf, di mana dia menyatakan suatu hari nanti kota ini akan menerangi dunia. Dan beliau mengawalinya dengan mengubah nama kota tersebut menjadi Madinah Al-Munawwaroh atau kota yang bercahaya. Menjadi kota ilmu, menjadi kota agama, menjadi kota pembawa penerangan. Itu adalah nubuah yang Rasulullah hadirkan untuk penduduk Yastrib dan untuk dunia. Di Indonesia, dalam narasi Prabu Jayabaya mengatakan juga hal yang sama. Indonesia akan menjadi negara makmur, Kerto Raharjo atau sejahtera, ijo royo-royo, ketika semuanya tentram dan tertata. Bagaimana menatanya? Maka ada 4 hal yang menjadi ciri awal kemakmuran Indonesia. Prabu Jayabaya menyatakan, 1. Yen wis ono kreto tompo jaran, atau kelak jika ada kereta tanpa kuda atau motor atau mobil, tentunya harus buatan Indonesia 100%. Kemudian nomor 2, tanah Jawa kalungan wesi atau pulau Jawa berkalung besi, artinya tersambung semua rel kereta api dan jalan raya secara keseluruhan, dan tentunya sekali lagi semuanya harus merupakan karya anak bangsa. Kemudian kali hilang kedunge, sungai kehilangan lubuk, artinya semua jadi waduk di mana-mana untuk pengairan dan tenaga listrik. Terakhir, pasar hilang kumandang, artinya pasar hilang suaranya. Ini semua karena menjadi digital. 3 dari 4 hal itu sudah mendekati kejadian, dan terakhir kata-kata pasar hilang suaranya itu pasar apa? Pasar basah kah yang hilang? Pasar tradisional kah yang hilang? Rasanya tidak bisa dalam waktu singkat menghilangkan pasar tradisional. Namun ada pasar yang tidak banyak, hanya perlu 1 saja hadir, bisa mengagregasi semua pasar. Apa itu? Yaitu pasar equity atau pasar modal. Bayangkan, ada 30 juta UKM di Indonesia yang memerlukan modal, dan ada 50 juta individual investor yang kecil-kecil yang memerlukan pasar UKM tersebut. Apa yang terjadi kalau yang dimaksud Prabu Jayabaya adalah pasar equity untuk UKM? Ini adalah pasar yang dahsyat karena menghubungkan dan menggabungkan 60% komunitas di bawah bergandengan tangan menyelesaikan masalah keuangan, baik keuangan UKM dan keuangan individu. Ini bukan pinjaman berbasis bunga. Pasar equity adalah pasar pembiayaan berbasis bagi hasil. Jauh lebih besar untungnya dari bunga deposito. Jauh lebih menguntungkan karena investasi langsung. Dari 30 juta UKM, 10% layak dibiayai, alias ada 3 juta bidang usaha yang sangat layak dibiayai. Jadi, kalau ada aplikasi digital equity crowdfunding atau platform urun dana, maka ramalan Jayabaya tadi akan terbukti. Indonesia akan makmur. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami dari Santara mengucapkan selamat bergabung ke dalam gerakan ekonomi bersama, gerakan ekonomi berjamaah, gerakan ekonomi urun dana, di mana saat ini Santara telah resmi mendapat izin dari OJK sebagai satu-satunya perusahaan penyelenggara equity crowdfunding di Indonesia, satu-satunya platform urun dana berizin resmi. Terima kasih atas segala dukungan dan kepercayaan sahabat semua. Terima kasih kepada regulator, terima kasih kepada OJK, dan sekali lagi selamat buat Anda semua. Bersama ini kami umumkan Sabda Agung Serat Kemakmuran bahwa Santara siap melayani sahabat semua mulai hari ini. Santara, equity crowdfunding pertama berlisensi OJK. Saya secara pribadi dan kami semua mengajak Anda untuk ikut bersama-sama naik kapal kami, bergabung dalam rencana men-skill up ekonomi Indonesia. Klik santara.co.id.